Haas telah nge-launch mobil, maksudnya livery baru mereka, dan wow, cakep sih. Cuman gue bingung, ini Haas atau Minardi ya? Tentu 2023 akan menjadi tahun yang cukup menarik buat Haas. Pertama, mereka telah memiliki title sponsor baru yaitu MoneyGram, perusahaan pelayanan finansial asal Amerika. Tentu dengan adanya MoneyGram, Haas akan mendapatkan suntikan uang yang nantinya diharapkan dapat mencapai budget cap. Semoga aja lah suntikan uang aja ya kan, dan bukan suntikan yang aneh-aneh kayak Rich Energy. Atau malah kena suntikan di luar kontrol seperti Ural kali. Kalau dilihat-lihat ya, MoneyGram ini harusnya akan menjadi title sponsor pertama Haas yang terlihat seperti sponsor F1, dan gak bakal lah aneh-aneh kayak title sponsor sebelum-sebelumnya. Kasian juga kan kalau Pak Jin dan apalagi Pak Gunter yang tiap musim selalu dibikin sakit kepala mau urusan sponsor atau timnya sendiri. Ya semoga lah kali ini aman. Tapi yang menariknya lagi ialah mereka akan memiliki pembalap baru, yaitu Nico Hülkenberg, pembalap legenda dan sangat langka untuk ditemukan di podium. Tapi setelah 3 musim tidak menjadi full-time driver, bisakah Nico Hülkenberg kembali tampil solid? Tiga musim nggak menjadi full-time driver. Orang-orang mikir, apakah Nico ini bisa kembali tampil solid seperti musim-musim sebelumnya gitu ya? Dan ya sebenarnya dalam 3 musim itu dia juga nggak nganggur-nganggur amat. Dia sempat balapan bersama Pink Mercedes, maksudnya Racing Point 2020 menggantikan Checo saat dia kena COVID pada balapan British Grand Prix dan 70th Anniversary Grand Prix. Sayangnya di British Grand Prix dia nggak bisa start dan harus do not start. Tapi di 70th Anniversary Grand Prix, dia mampu menaruh mobilnya di P3. GG nggak tuh? Dari sini aja dia membuktikan kalau dia tuh masih sangat layak berada di F1. Walaupun di race hanya mampu finish di posisi ke-7, tapi itu udah oke lah menurut gua. Lalu dia kembali balapan di Eiffel Grand Prix, home race-nya Nürburgring ketika Lancelot kena COVID. Karena dia baru bisa nyetir di FP3 ya masuk akal ketika qualifying, dia hanya bisa qualified P20. Tapi saat race-nya, kembalilah ditampil impresif dan finish di posisi ke-8. Banyak orang berharap dia tuh bisa kembali ke F1 suatu saat nanti, karena emang masih sangat amat layak ya dari 2 performa ini, atau ya 3 lah kalau lo menghitung British Grand Prix juga walaupun dia nggak start. Apalagi dia belum meraih podium satupun setelah berkarir di F1. Maka gue yakin dia tuh juga pasti ngerasa kayak, wah gue ada urusan yang belum selesai dan gue mau nggak mau harus cari-cari gimana gue bisa comeback ke F1. Di 2021, kali ini bersama Aston Martin, dia menjadi reserve driver mereka. Walaupun di 2021 nggak ada tugas super sub untuknya, tapi 2022 ada. Ketika Asep kena COVID di awal musim dan harus mundur dari Bahrain dan Saudi Arabian Grand Prix, disinilah Nico akan kembali menjadi super sub. Sayangnya, mobil AMR 22 saat itu sama kencengnya kayak Caterham. Bener-bener bapuk banget awal musim. Dan Nico tuh juga nggak bisa berbuat banyak. Namun, meskipun dia tuh belum sama sekali ngetes mobil AMR 22 ini sebelumnya, dan pastinya belum terbiasa meregulasi baru ya kan, dia udah langsung mengalahkan Lancelot di qualifying. Ini Nico yang emang sebenarnya masih bagus, atau Lancelot seperti biasa ngelawak di quali, gua pun nggak tahu gitu. Tapi di race, ya dia nggak bisa berbuat banyak, dan finish di posisi ke-17. Nah di Saudi Arabia, dia hanya mampu finish di posisi ke-12 di balapan yang cukup chaotic juga. Jadi 2022 ini gimana ya? Emang sih nggak seimpresif 2020 dia. Tapi dengan mobil kayak gitu, ya sulit juga sih. Dan di sini gue ngerasa bahwa sepertinya untuk balik ke F1 full time untuk Nico tuh akan sulit. Karena ya entah kapan dia akan diberikan kesempatan lagi untuk menunjukkan kalau dia tuh sebenarnya masih layak di saat-saat itu ya. Dan banyak pembalap muda yang kemungkinan tuh akan lebih menguntungkan bagi suatu tim saat itu. Karena banyak pembalap muda yang berpotensial semua. Atau itu yang gue pikirkan. Karena di Haas, Pak Gunter sudah lelah dengan Mick Schumacher yang crash dulu di awal-awal musim, menghabiskan duitnya Haas, dan nggak bisa tampil solid sepanjang musim. Akhirnya Haas memutuskan untuk merekrut Nico Hülkenberg sebagai rekan tim Kevin Magnussen. Wow, pasangan pengisep-ngisep bola ini coy. Keputusan ini cukup kontroversial, karena Haas dinilai kurang sabar sama Mick dan terlalu terburu-buru dalam nge-kick dia dan membuat keputusan untuk merekrut Nico Hülkenberg ini. Mick gagal berapa kali, raih poin itu juga nggak sepenuhnya kesalahan dia. Beberapa kali Haas mengacaukan strateginya, pit stopnya, dan ya reliability juga gitu kan. Ditambah yang bikin fans ya
lu bisa bilang geram lah ya. Pas 2021, Haas bilang bahwa mereka tuh mau fokus sama pembalap muda dan mengembangkan skill mereka. Direkrutlah 2 rookie yaitu Mick Schumacher dan Nikita Mazepin. Ya banyak juga yang punya opini berbeda tentang ini, cuman Haas saat itu butuh duit juga ya. Dan sekarang, 2 tahun kemudian, Haas mengubah rencana mereka dan ingin mengambil pengalaman. Kayak, what? Secepat itu mereka berubah pikiran? Kapok kayak mereka ngerekrut 2 rookie ya kan? Yang bikin keraguan muncul ialah umur Nico yang sudah nggak muda lagi. Tahun ini dia akan berusia 36 tahun. Dan emang betul, dia akan membawa pengalaman-pengalaman itu ke Haas nantinya. Tapi bagaimana dengan performanya nanti? Apakah dia akan sekenceng dulu dan mampu membantu Haas untuk setidaknya bersaing di zona poin secara rutin? Menurut gua, Nico bisa tampil solid atau enggak itu tergantung Haas. Haas harus bisa memberikan mobil yang solid untuknya, dan K-Mag solid pun nggak cukup, harus bisa sesuai dengan keinginan kedua pembalap mereka juga, termasuk Nico. Jangan sampai udah kenceng tapi susah dikendarain. Ya apa bedanya ntar kalau kalian udah buat mobil kenceng, tapi pembalap itu nggak bisa ngontrol mobilnya kan, ya crash terus akibatnya. Lalu ini nih, penyakit Haas dari dulu, selalu kenceng di awal musim tapi selalu ngeden di akhir-akhir. Atau lebih tepatnya, setiap kali mereka melakukan upgrade, mereka semakin naik ke atas tapi habis itu jatuh. Dan tau lah ya, semakin tinggi, semakin sakit kalau nanti jatuh. Begitulah Haas, udah tinggi harapan, ditambah upgrade biar mereka makin tinggi, habis itu jatuh dan sakit. Ya gitulah. Dan dengan budget sekarang harusnya mereka bisa lah melakukan upgrade lebih dari sekali. Nah, kalau misal mereka bisa memberikan package yang bagus nih, gue yakin Nico juga akan tampil bagus. Mungkin gak sebagus musim-musim dia sebelumnya, karena dia harus mulai membiasakan dirinya dengan mobil regulasi baru ini, karena dia baru balapan 2 kali dengan mobil regulasi 2022 ini. Awal musim mungkin akan sedikit kesulitan, dan K-Mag mungkin akan memimpin tim, tapi setelah 5-6 balapan, gue yakin dia akan kembali tampil solid dan menantang Kevin Magnussen. Asalkan jangan sampai telat panas banget nih, dan baru panas di paruh musim kedua, karena ya takutnya penyakit khas yang late game-nya bapuk itu terjadi kembali. Dan jika itu beneran terjadi lagi, ya sama aja kayak Mick Schumacher nantinya. Jadi ya boleh awal-awal sulit, tapi jangan sampai kelamaan. Takutnya nanti mobil khas malah ngeden lagi di akhir-akhir setelah upgrade. Ya kita lihat nanti lah ya apakah Nico masih solid dulu, dan bisakah di suatu balapan yang chaotic nanti, dia bisa diam-diam ambil podium. Atau malah kisah-kisah yang sudah akan terjadi kembali. Oke lah, itu aja dari gua. Gimana menurut kalian mobil VF23 ini? Keren? Atau biasa? Atau meh? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, link description. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.